Selamat malam sahabat Rema. Bersyukur untuk hari ini, sedari pagi kita mengawalinya dengan menikmati ibadah, persekutuan dengan Tuhan, memuji dan menerima firman-Nya. Sepanjang siang sampai dengan malam ini pun kita senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan, menikmati berkat dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Apapun keadaannya, tetap kita harus jalani untuk dapat sampai kepada tujuan yang ingin kita capai sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Hidup adalah perjuangan. Dalam sebuah presentasi narasumber memberi paparan, hendaknya kita jangan menjadi seorang quitter, puas dengan camper, tetapi jadilah seorang climber. Sebagaimana orang-orang yang hobi mendaki gunung, ada sebuah rombongan besar mendaki sebuah gunung. Beberapa jam setelah mendaki sampai di tempat yang indah, di sana ada pondok di mana mereka dapat beristirahat sebelum lanjut mencapai sasaran pendakian. Mereka mendiskusikan perjalanan mereka. Tahu bahwa perjalanan masih jauh, banyak bahaya, mereka mulai mengeluh, menyesal mengapa ikut, dan merasa lelah, serta memutuskan untuk pulang saja, tidak melanjutkan. Itu adalah seorang quitter. Kelompok kedua merasa senang sekali mengikuti pendakian, kagum dan puas dengan pemandangan indah, dan menikmati udara bersih, duduk di rerumputan hijau, sambil menikmati bekal yang mereka bawa. Setelahnya mereka sepakat, lebih baik tinggal di situ saja, tidak perlu melanjutkan perjalanan. Di sini suasana cukup menyenangkan, jadi untuk apa lagi? Itu adalah sebuah atau sekelompok camper. Kelompok ketiga adalah pendaki sejati. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Walau di situ nikmat, tetapi tujuan mereka belum tercapai. Maka sekalipun di depan harus menghadapi tantangan dan kesulitan, mereka tetap semangat dan bersepakat mencapai puncak. Karena itulah tujuan mereka. Maka berusahalah mereka sekuat tenaga dan segenap hati untuk mencapainya, menjadi pendaki yang sejati sebagai seorang climber. Berbicara masalah keselamatan, itu adalah anugerah dan milik yang harus kita syukuri, nikmati, serta pertahankan. Bicara eksistensi adalah sebuah tanggung jawab yang dipercayakan kepada setiap kita, harus tetap konsisten, konsekuen dalam mengambil sebuah komitmen hidup. Tujuan yang sudah ditentukan bukan hanya sekedar ambisi, obsesi, atau keinginan diri. Pemaksaan bahkan hendaknya tidak menjadi suatu beban. Barangkali kemampuan kita dalam menjalaninya berbeda satu dengan yang lain dalam meresponinya. Ada kalanya dalam proses kehidupan yang harus dijalani, baik itu dalam berumah tangga, pekerjaan, juga pelayanan. Terkadang kita merasa lelah, jenuh, merasa cukup saja, mencoba menghindar, bahkan ingin berhenti. Kita hidup dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, seberapa jauh perjalanan yang sudah dan harus tetap kita tempuh, tantangan yang akan dihadapi, toh tetap harus dijalani dan dihadapi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Bersyukur untuk semua berkat dan peristiwa pengalaman yang boleh kami alami. Apapun keadaannya, kami akan tetap bersandar kepada Tuhan. Kami akan tetap tunduk kepada otoritas kedaulatan yang sudah Tuhan berikan. Baik itu berkat, kesempatan, tantangan maupun kesulitan. Karena kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebentar kami akan beristirahat dan esok bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan kembali beraktivitas. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.